Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 3 tema 1 di subtema 4 pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar mencangkok tanaman di halaman 179 sampai dengan 184. Ayo kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Kak Rina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah, adik-adik untuk melihat video lainnya, silakan klik kolom deskripsi, lalu scroll ke bawah atau geser ke bawah, cari kelasnya kelas berapa, dan temanya tema berapa. Lalu klik biru-birunya itu adalah linknya. Atau bisa juga ya, klik di kanan ini, di pojok kanan atas, nanti ada playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Nah, kita akan belajar mencangkok tanaman. Contohnya seperti ada di gambar ini ya. Perkembangbiakan dapat melalui tunas dan umbi ya, sudah kita pelajari di pembelajaran sebelumnya. Boleh lihat di kanan atas ini, nanti ada rekomendasi videonya. Kemudian beberapa jenis tanaman juga dapat dikembangbiakan dengan perkembangbiakan buatan. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan tanaman dengan bantuan kita, manusia. Perkembangbiakan buatan diantaranya dengan mencangkok, stek, dan menempel. Nah, ini mencangkok tanaman ya, adalah cara yang paling mudah dan murah untuk mengembangbiakan tanaman. Keuntungan mencangkok adalah tanamannya tumbuh lebih cepat dari biasanya. Mutu tanaman biasanya lebih baik dari tanaman induknya. Namun kekurangan tanaman hasil cangkokan adalah lebih mudah roboh. Roboh tuh jatuh ya. Kemudian tanaman yang berasal dari perkembangbiakan dengan biji biasanya lebih kuat. Akar tanaman hasil mencangkok lebih rapuh adik-adik. Nah, cara mencangkok adalah alat-alat dan bahan yang diperlukan kita siapkan yaitu pisau, sabut kelapa atau plastik, tali, dan juga sedikit tanah yang dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian langkah-langkahnya adalah kita pilih cabang atau dahan pohon dengan ukuran sedang. Ya, kupas dulu dahannya hingga bersih dari kulit dan lendir, kira-kira panjangnya 5-9 cm. Nah, kemudian tutup luka tuh yang tadi kita kupas ya. Tutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang tadi. Kemudian bungkus dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Siram cangkokan setiap pagi dan sore. Biasanya akar akan tumbuh dalam waktu sekitar 1-2 bulan. Setelah akarnya tumbuh banyak, potong cabang dari induknya. Kemudian tanam di tempat yang teduh. Nah, ada pertanyaan ya. Yang pertama, sebutkan contoh perkembangbiakan buatan. Nah, jawabannya adalah contoh perkembangbiakan buatan yaitu mencangkok, stek, dan menempel. Nomor 2, sebutkan salah satu kelebihan mencangkok tanaman. Kelebihan mencangkok tanaman adalah tanaman tumbuh lebih cepat dari biasanya, mutu tanaman juga lebih baik dari tanaman induknya. Kelebihan lainnya yaitu mencangkok adalah cara paling murah dan mudah untuk mengembangbiakan tanaman. Ini ada di teks tadi ya. Kemudian yang ketiga, tanaman manakah yang lebih kuat jika ditanam dengan biji atau dicangkok? Jawabannya adalah tanaman yang lebih kuat adalah tanaman yang ditanam dengan biji. Ya, karena yang dari cangkok itu hasilnya akarnya lebih rapuh. Lalu yang keempat, apa langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok dikupas bersih? Langkah selanjutnya setelah dahan yang akan dicangkok sudah dikupas bersih adalah menutup luka pada dahan dengan tanah subur yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Kemudian, bungkus tanah dengan sabut kelapa atau plastik, lalu diikat dengan tali. Dan yang nomor 5, ini yang terakhir ya. Berapa lama waktu dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisahkan dari induknya? Waktu yang dibutuhkan sebelum tanaman cangkok dipisah dari induknya adalah sekitar 1-2 bulan. Berikutnya,
Beri tanda-tanda kata baru yang kamu temukan dari teks bacaan. Cari arti kata tersebut, bisa di Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, bisa lewat kamusnya atau bisa juga dari Google. Kemudian tuliskan di tempat ini. Yang pertama Karina carikan adalah mencangkok. Artinya membuat cabang atau dahan menjadi berakar, kulitnya dikupas sedikit dan dibabat tuh dibungkus ya dengan sabut yang dibubuhi tanah untuk ditanam. Kemudian menyambung atau mengganti anggota badan yang rusak atau tidak normal supaya dapat berfungsi dengan normal. Kemudian stek, ya stek ini artinya sepotong batang yang akan ditanam. Kemudian cara menanam pohon, jarak, singkong, dan sebagainya dengan jalan memotong batang yang akan ditanam. Lalu menempel, ya. Menempel atau okulasi, nama lainnya, cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata dari batang atas pada suatu irisan pada kulit pohon lain. Dari batang bawah sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Yang keempat, tunas. Artinya tumbuhan muda yang baru timbul ya, baru muncul. Dari tunggul, ketiak daun, buku batang induk, batang kayu yang ditebang, dan sebagainya. Atau arti lainnya bakal cabang atau ranting yang baru mulai tumbuh. Yang kelima, umbi. Ini artinya akar yang menjadi besar dan berisi. Contohnya wortel, ketela, atau singkong ya. Kemudian pangkal batang yang menjadi besar dan berisi dan dapat dimakan, seperti contohnya talas atau keladi. Kemudian pangkal batang pohon berdaun tunggal, seperti pada kelapa dan pisang. Lalu arti lainnya pokok akar dari batang yang lurus menghujam ke dalam tanah. Arti lainnya bagian pasak atau pancang, tiang, dan sebagainya yang tertanam di dalam tanah. Kemudian buatlah kalimat dari kata-kata tadi. Yang pertama mencangkok. Kalimatnya, mencangkok adalah salah satu cara untuk mengembangbiakan tanaman secara buatan. Yang kedua, dari kata stek. Contoh kalimatnya, tanaman singkong diperbanyak dengan stek batang. Lalu yang ketiga, tadi contohnya menempel ya katanya. Kalimatnya, beberapa tanaman dapat diperbanyak dengan cara menempel. Yang keempat, tunas. Contoh kalimatnya, tanaman pisang berkembang biak melalui tunas. Lalu, umbi. Contoh kalimatnya, kentang berkembang biak menggunakan umbi batang. Teknik mencangkok banyak digunakan petani di sebuah perkebunan ya adik-adik. Melalui kegiatan mencangkok, lebih banyak buah yang dapat dihasilkan dalam waktu yang lebih singkat. Pembelajaran kita sudah selesai ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!